Bro, banyak yang bilang cara ibadah Nasrani itu salah. Emang kamu pernah lihat mereka ibadah? Belum sih. Cuma menurut aku ada yang aneh. Misalnya, masuk rumah ibadah pakai sepatu. Nyanyi kayak lagi konser. Duduk di bangku, gak dibawa kayak muslim lagi sholat. Oh itu makanya kamu bilang ibadah Nasrani salah. Menurutku nih bro, ibadah itu yang penting hati kita, bukan caranya. Kamu sendiri gimana? Udah merasa dekat dengan Allah dan benar-benar mengenalnya belum? Belum sih, tapi menurutku cara ibadah juga penting. Gini deh, gimana kalau kita nonton bareng video ibadah orang Nasrani? Setuju? Gimana kalau besok kamu main ke rumahku? Kita bisa nonton bareng di sana. Aku juga penasaran. Assalamualaikum. Sore Om, Jokonya ada? Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Joko ada di dalam sama Nafari. Ini video ibadah di gerejaku minggu lalu. Menurut Om, lebih baik kita tonton dulu sampai selesai. Setelah itu baru kita mendiskusikannya. Nah iya, bener Om. Jun, sebelum kamu datang, aku udah cerita sama Om kalau kita mau nonton bareng. Benar Nak Junaidi, Om juga ingin tahu. Nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa Om, justru saya senang sekali. Tadi waktu lihat videonya, belum nyampe 1 menit, aku udah lihat 2 kekurangannya. Oh iya, apa aja? Pakai gitar dan drum, lalu tepuk tangan. Itu kan sama aja kayak konser musik. Emang bisa kusuk ibadahnya? Bernyanyi tujuannya untuk memuji dan menyembah Allah karena kebesaran dan kebaikannya. Sebenarnya Nabi Daud dalam kitab Zabur juga melakukan hal yang sama. Aku juga ada lihat 2 yang aneh. Yang pria pakai jas sama dasi. Pakaian kayak gitu bukannya identik dengan pakaian orang barat ya? Kok yang wanita gak pakai penutup kepala? Menurutku itu nggak bisa disebut kekurangan sih, karena setiap budaya berbeda. Yang penting asal pakaiannya sopan aja, benar nggak? Seperti yang kemarin aku bilang, ajaran Nasrani mengenai ibadah lebih menekankan soal hati. Menekankan soal hati? Maksudnya apa mas? Sikap hati kita saat ibadah jauh lebih penting dibandingkan cara atau pakaian kita. Kalau soal pria dan wanita duduk berdampingan, gimana tuh mas? Bisa ndak itu satu kekurangan? Kalau pria dan wanita duduk berdampingan, bisa mengundang timbulnya dosa toh? Iya, benar tuh yang Om bilang. Apalagi duduk bareng dengan yang bukan muhrimnya. Sebenarnya duduk bareng dengan keluarga saat ibadah memberi rasa hormat bagi wanita, daripada mereka harus dipisahkan jauh di belakang. Kalau soal khotbahnya gimana? Khotbah bagian terpenting karena bisa mendengar firman Allah. Aku sih nggak terlalu suka dengan khotbahnya. Tapi ada satu perkataan pendeta tadi yang menarik buat Om. Katanya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Artinya, ibadah kita tidak diterima Allah kalau hanya semacam ritual saja. Betul Om, itu sebabnya tadi saya bilang, hati lebih penting daripada ritual ibadah. Sama satu lagi, tujuan atau motivasi kita saat ibadah. Tujuan dan motivasi? Maksudnya gimana? Dalam ajaran Nasrani, tujuan ibadah adalah karena kita benar-benar mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan melakukan semua perintahnya. Nah, perintah yang utama adalah percaya akan Isa Al-Masih dan saling mengasihi. Om setuju dengan Mas Junaidi bahwa kita harus mengasihi Allah dan sesama. Tadi juga Om melihat ada makan roti dan minum anggur. Tujuannya apa? Bagian makan roti dan minum anggur dalam tata ibadah disebut juga dengan perjamuan suci. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Isa Al-Masih yang wafat disalib untuk menolong manusia diterima Allah. Setiap kali umat Nasrani melakukan perjamuan suci saat ibadah, mereka mengingat akan pengorbanan Isa Al-Masih. Waduh, saking asiknya ngobrol gak kerasa udah sore. Kayaknya saya harus permisi pulang Om. Oh iya, udah mau maghrib. Terima kasih loh Mas Junaidi sudah berkunjung.
Iya, sama-sama Om. Joko, Fahri, aku cabut ya. Oke bro, hati-hati di jalan. Terima kasih ya Mas Junaidi. Benar juga yang Junaidi bilang tadi. Hati lebih penting dibandingin ritual ibadah. Selama ini aku cuma fokus melakukan semua ritual agama. Dan ternyata itu gak cukup. Kira-kira apa aku bisa mengenal Allah seperti Junaidi? Ikuti terus episode perjalanan lika-liku keluarga Ahmad Suparno. Temukan nilai-nilai kebenaran dalam setiap diskusi mereka.